Shalom Alehem, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Ade Rion di Rion Channel. Kali ini saya mau menanggapin ini karena durasi ini materi ini untuk di TikTok ya. Jadi saya membatasin kurang lebih 10 menit aja. Jadi dipercepat, dipersingkat aja. Mau menanggapin pembicaraan sama dari Ustadz Kainama dengan salah satu bapak. Tapi saya kali ini bukan menanggapin Kainamanya, bukan, tapi rekannya gitu, yang mau membuktikan bahwa Yesus itu nggak disalib menurut Alkitab. Nah, saya mau melihat sudut pandangnya itu dari logikanya. Sebenarnya itu video di TikTok saya sudah ada sekilas tentang ini, tapi kali ini saya mau mengkaji langsung dari pernyataan orang Islam itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kita ada baiknya langsung menyaksikan video yang dimaksud. Dari para penggemar Kristologi, kita ingin mengetahui, Ustaz, Insya Allah. seberapa mungkin Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam itu benar-benar lolos dari penyalipan. Seberapa mungkin Isa alaihissalam itu lolos dari penyalipan? Karena dari beberapa sisi kita melihat bahwa Yesus itu seorang yang penuh mukjizat. Bahwa dia mau hendak menghubungkan, mengkausalitaskan Isa itu nggak disalib karena dia banyak mukjizat. Nah itu kan, gitu logikanya. Kita lihat lagi. Kalau orang Jawa nyebutnya sakti, tapi sakti yang luar biasa. Nah, insya Allah. Bisa Sakti itu kurang tepat ya. Sakti itu, kalau kata sakti itu suatu kemampuan yang diraih dalam upaya. Dia punya upaya untuk mendapat kesaktian itu. Kalau Yesus itu bukan upaya. Nggak ada dia bertaubat dulu. Misalnya nggak boleh makan ini, ambillah dulu 5 orang perawan. Nggak kayak gitu. Dia bukan itu, kata sakti itu kurang tepat. Diksi sakti itu kurang tepat dihubungkan dengan kata mukjizat. Itu ini buat pelajaran nih buat teman-teman. Jadi pemilihan diksi itu dipilih dulu kata-kata itu, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut. Masya Allah. menyuruh murid-muridnya untuk menyembuhkan ke berbagai pelosok. Nyuruh murid-muridnya menyembuhkan ke berbagai pelosok. Entah itu apa itu yang maksudnya. Nah, Bisa mengusir setan, Bisa ngusir setan, kesurupan-kesurupan, surupan-surupan, patung-patung yang isinya patung-patung yang isinya setan pun bisa dihilang, hancurin bisa dirusak dengan kemampuannya. dengan kemampuannya. Maka sebenarnya kita dalam hati itu Yesus itu mestinya sangat sakti. Nah, dalam hati, nggak tahu kenapa dalam hati, padahal di sini ngomong dalam hati Yesus tuh harusnya sangat sakti. Nah, terus Dan punya kemampuan jauh lebih tinggi dibandingkan para pahlawan Indonesia, para kan? Mestinya ini pendapat dia nih, mestinya Yesus itu sangat sakti, melebihi pahlawan-pahlawan Indonesia. Bener nggak ini kata-katanya? Pernah nggak ngeliatin pahlawan Indonesia membagikan orang mati? Ya, kok gini gitu loh level argumennya. Pernah nggak ngeliatin pahlawan Indonesia mengubah air jadi anggur? Kok dibandingin sama pahlawan gitu loh? Mestinya, lagi ada kata mestinya. Berarti kan menurut dia kan nggak lebih saktian pahlawan, kan begitu logikanya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. para ulama, karena dia seorang nabi. Mestinya dia mampu mengubah wajah atau bahkan menghilangkan. Kan kalau kata mestinya itu kan berarti ada lanjutnya. Mestinya kan dia kan meraksi. Kok kelihatannya nggak sakti sih, kan gitu. Jadi dia bangun di build up itu dengan kata mestinya di depan. Faktanya kok dia kok rupanya nggak mau dihubungkan, dia tuh nggak disalib karena dia sakti. Karena kalau sakti pasti nggak disalib kan gitu. Walaupun sebenarnya tuh koefisiennya tuh nggak ada, Pak. Karena kalau misalnya logikanya, karena dia nabi nggak mungkin mati begitu. Bagaimana Yahya? Yahya itu mati juga dengan dipenggal kepalanya. Mestinya jangan dipenggal loh. Kalau pakai teologi mestinya jangan dipenggal. Harusnya semuanya itu nabi itu kalau matinya itu harusnya tidur semuanya mati, nggak ngalamin kesakitan. Padahal di Islam tuh yang saya tahu, orang-orang Islam itu membunuh nabi-nabinya kan, pembunuh para nabi kan.
Lah itu kenapa dibunuh-bunuh? Harusnya jangan. Nah ini loh, teologi mestinya ini sekarang lagi populer. Mestinya Yesus nggak disalib, harusnya gitu. Jadi kita yang mengharuskan. Harusnya Yesus ngomong begini, jangan ngomong begitu. Harusnya Yesus ngomongnya ini, jangan itu. Itu teologi mestinya. Sekarang lagi populer. Bilang atau menjadikan diri kelihatan di beberapa tempat sekaligus, karena cerita-cerita itu di Indonesia adalah cerita-cerita kuno yang akan dibuktikan juga sulit karena orang sudah meninggal, tapi cerita itu ada gitu. Sahih. Nah, sekali lagi dalam dunia kristologi Iya. kita ingin meyakinkan ya, kalau di Al-Quran itu kan Yesus memang tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi yang dibunuh atau disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Nah, insyaallah. Gini nih. Jadi beliau mau bilang gini, mau membuktikan Wikipedia sama Alkitab juga sama nih sama Quran. Lagi butuh ini nih, koalisi kayaknya. Lagi butuh koalisi nih orang. Kita buktikan kalau ini, kita lihat ya bahasanya gimana. Taleb mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang Nah, disalib. insyaallah. Tafadhol. Betul. Mengungkap bahwa sebenarnya beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakanlah yang disalib. Berarti dia ingin nih, ini keinginan dia nih. Alkitab itu juga mengatakan Yesus nggak disalib. Itu kan keinginan ya, bukan fakta, tapi keinginan. Fine, nggak masalah. Semua orang punya impian. Tapi begini Pak, itu nggak masuk logika. Kalau di dalam kitab saya ini kan kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukannya kitabnya Allah, bukan kitabullah. Kitab Injil kan bukan kitab Injil kami ini kan bukan kitabnya Allah. Bukan. Siapa bilang kitabnya Allah? Kitab yang kami ya, saya bilang ya kan, saya nggak bilangin kitabnya kamu kan. Kitabnya kami ini 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan dan sebagainya. Itulah yang tentang siapa? Tentang firman hidup. Ya. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi itu tulisan para rasul. Berdasarkan kesaksian mereka. Jadi memang bukan kitabnya Allah, bukan. Ya, kalau Injilnya kalian kitab Allah toh, ya udah silakan, nggak masalah. Tapi lu kamu mau lagi mencari yang bukan kitab Allah gimana sih? Bahwa di kitabnya bukan Allah, kitabnya manusia, buatan manusia pun juga mengatakan Yesus nggak disalib. Justru kalau misalnya pemahaman, kan Islam itu kan kitab saya kan kitabnya manusia, yang saya pegang ini sekarang kitabnya manusia. Walaupun sebenarnya memang benar kok kitabnya manusia, yang nulis manusia, yang bersaksi tentang Yesus juga manusia, Yesusnya juga manusia, memang kita manusia. Tapi kan diilhamkan oleh Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yesus. Yang nulis memang manusia, Pak. Itu juga kita mesti diridan dulu tuh, sepakat dulu tuh. Kitab manusia, buatan manusia itu seperti apa dulu. Jadi kalau ngomong itu mesti jelas, kita pastikan parameter kita yang kita ada di masing-masing kepala ini sama. Baru ngomong itu nyambung. Nah, kitab yang kami pegang ini kan memang menuliskan Yesus disalib. Gak mungkin Yesus nggak disalib. Kalau di kitab saya ini, di kitab yang katanya kalian adalah kitab buatan manusia ini, mengatakan Yesus juga tidak disalib, melainkan diserupakan. Anisa 157 itu menjadi hancur lebur karena pemikiran seperti itu. Kalau kalian berpikir seperti itu, Anisa 157 akan kalian hancur leburkan. Iya, kenapa dek? Kok begitu ngomongnya? Betul. Karena kitab kalian itu justru menyanggah kitab kami. Nah sekarang kalian datang bilang kitab kamu juga mengatakan Yesus nggak disalib. Nah, ini logika fallacy. Ini logika yang hancur. Lu kalian itu kenapa sih? Mau buktiin Quran pakai kitab orang gitu loh.
logika mending bener caranya, ini nggak bener. Gitu teman-teman yang saya maksud dengan logical fallacy. Kalau misalnya di kitab saya ini pun dikatakan Yesus itu nggak disalib tapi diserupakan, kisah Anisa 157 itu nggak perlu ditulis, karena bentuk perkataan di Anisa 157, ini logikanya nih, Anisa 157 itu adalah bentuk penegasian ya. Jadi negasi itu kan dinegatifkan. Bagaimana bisa dinegatifkan kalau nggak ada positifnya? Kalau nggak ada yang positifnya dulu. Jadi itu penegasian itu adalah bentuk penyanggahan. Di Anisa 157 Isa itu tidak disalib, juga tidak dibunuh, melainkan diserupakan. Harusnya ada kisah yang mengatakan Yesus itu disalib dan dibunuh. Itu di kitab saya. Datanglah Quran, dia itu nggak disalib juga nggak dibunuh. Terus tiba-tiba ucuk-ucuk datang orang manusia ber-21 yang sekarang ini nggak jelas ngomong Yesus di kitab saya juga nggak disalib, kitab kamu juga ada yang juga nggak disalib. Maju dong kalian. Itu menurut saya itu malah justru menghancurkan Al-Quran. Cara berpikir seperti itu menghancurkan Al-Quran itu. Gitu ya teman-teman, kira-kira seperti itu dulu untuk sementara waktu. Bagi teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan atau yang offside dari perkataan-perkataan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.